Baik, terima kasih Bunda Aini, Bunda Nunung, dan semuanya. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita sudah memasuki hari ke-22 ya Bun, dan nanti adalah malam ganjil. Jangan lupa untuk di malam-malam ganjil taharrau, kita dianjurkan untuk mencari Lailatul Qadar ya, malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan sudah mempersiapkan segala sesuatunya, amalan apa yang akan kita lakukan yang lebih gitu ya dari malam yang lainnya, mulai dari persiapan berbagai halnya ya. Kalau ada hafalan Quran apa yang akan dihafal, kalau untuk sholat tentunya ya selain tarawih ada tahajudnya, kemudian juga tentunya memperbanyak tilawah juga dan zikir-zikir, doa-doa yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan semakin hari semakin kita merasa dekat dengan Allah dan semakin dimudahkan oleh Allah pintu-pintu surganya melalui taklim-taklim kita di mana saja ya. Nah, mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan di setiap pagi ini menjadi ahabbul a'mal, amal yang paling Allah cintai dengan keistiqomahan kita, dan juga mudah-mudahan menjadikan sahalallah, Allah mudahkan lahu bagi orang-orang yang semangat menuntut ilmu, thariqan ilal jannah, jalan-jalan ke surganya Allah. Allah bukakan pintu-pintunya, jalan-jalan orang-orang yang sudah dikaruniai surga, dimudahkan kita melangkah, dan semakin hari kita semakin merasakan lezatnya hidayah, kita taat dalam kebaikan, semakin hari semakin dimudahkan jalan kita itu kepada jalan-jalan kebaikan. Amin. Baik. Ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk selanjutnya hari ini kita akan tadabbur Quran surah Al-Jumu'ah ya, walaupun bukan hari Jumat besok, tapi di antara surah-surah yang lain ada yang sudah kita kaji, dan di antaranya di surah Al-Jumu'ah ini belum kita kaji ya di komunitas. Nah, baiklah, akan kita lihat bersama bagaimana tadabbur Quran surah Al-Jumu'ah. Nah, di sini Al-Jumu'ah itu kalau kata para ulama ini bisa dua cara bacanya. Yang pertama ada yang didomahkan ya mimnya ya, Al-Jumu'ah. Ada juga yang disukunkan mimnya, Al-Jum'ah. Nah, itu boleh dua-duanya ya. Ada Al-Jumu'ah, ada Al-Jum'ah. Nah, sehingga kalau di Indonesia namanya itu jadi Jumat ya, Jumat. Disukunkan mimnya. Kenapa dinamai Al-Jumu'ah atau Al-Jum'ah? Lijtima'in nas. Lijtima'in nas karena ijtima' berkumpulnya, annas manusia untuk berzikir kepada Allah dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi surah ini dinamakan Al-Jumu'ah karena di dalamnya memang ada ya syariat atau perintah tentang sholat Jumat itu ada di surah Al-Jumu'ah ini. Nah, kita lihat pokoknya di bulan Ramadan itu banyakin aja tadabbur Quran ya, hafalan Quran, tilawah Quran, tadarus Quran, pokoknya Quran gitu ya. Nah, di subuh ini kita awali dengan tadabburnya. Nah, surah Al-Jumu'ah ini Madaniyah ya. Madaniyah itu diturunkan setelah Nabi hijrah. Walaupun ada sih segelintir ulama ya yang menyampaikan ini Makkiyah gitu. Tetapi yang paling sahih atau yang paling kuat ini adalah nuansanya Madaniyah. Karena kan
Nanti di dalamnya ada ketika Nabi khutbah ya, khutbah Jumat. Ini kan nggak pernah dilakukan kan di Mekah karena belum ada syariat sholat Jumat di Mekah. Nah jadi di sini ketika Nabi sholat Jumat ya khutbah, kemudian ditinggalkan ya sama jamaahnya gitu. Nah itu nuansa-nuansa seperti ini adanya di Madinah gitu. Nah kemudian riwayat dari Abi Hurairah. Nah kita kenal kan, kita kenal siapa Abi Hurairah, bahwa Abu Hurairah itu kan masuk Islamnya juga setelah Nabi hijrah ya. Nah jadi ini adalah hadis riwayat Abi Hurairah, bahwa kata Abi Hurairah, kunna, keadaan kami, julusan indan Nabi, kami sedang duduk ya bersama Nabi, hina unzilat suratul Jumu'ah. Kenapa ada yang berdengung ya? Enggak. Sebentar. Kayak ada yang berdengung. Dan berdengung. Nah, ini jadi kunna julusan, kami sedang duduk ya inda Nabi, di sisi Nabi, hina unzilat suratul Jumu'ah, ketika turun surah Al-Jumu'ah. Nah, kita tahu siapa Abu Hurairah, perawi hadis, bahwa beliau itu masuk Islamnya itu ketika Nabi Muhammad SAW sudah hijrah, baru bergabung itu setelah perang Khaybar ya. Perang Khaybar itu adalah tahun ke-7 Hijriah. Menunjukkan bahwa surat Al-Jumu'ah ini adalah surah Madaniyah. Selanjutnya di sini juga biasanya kalau Makkiyah itu kan audiensnya itu adalah orang-orang kafir Quraisy ya. Tetapi kalau Madaniyah itu audiensnya biasanya para sahabat. Nah tadi ya kaitannya dengan fikih, tentang hukum biasanya ya. Di Madinah itu kan hukum tentang fikih. Nah ini kan sangat terlihat sekali di surah Al-Jumu'ah ini. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa hari Jumat itu adalah hari yang spesial ya. Untuk kita hari yang spesial, Al-Aidul Usbu'i. Jadi kan kita sebagai umat Islam punya hari raya. Ada hari raya itu, ada mingguan, ada tahunan gitu ya. Nah, di sini hari Jumat itu adalah hari yang sangat spesial. Hari Aid ya. Hari Aidul Usbu'i. Al-Aidul Usbu'i itu adalah hari raya mingguannya umat Islam. Kalau tahunan ada Idul Fitri, ada Idul Adha gitu ya. Nah, kalau mingguan itu adalah hari Jumat. Nah, di sini hadisnya hadis dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Hadis diterima dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu. Khairu ya, yaumin itu hari, khair itu hari yang terbaik, tala'at alaihi syamsu, di mana matahari terbit di hari itu ya, yaumul Jumu'ah, yaitu hari Jumat. Fihi, di antara keistimewaan hari Jumat itu adalah fihi khuliqa Adam. Jadi di hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Dan di hari Jumat itu Nabi Adam dimasukkan ke surga. Nah, kemudian keistimewaan yang lain di hari Jumat itu adalah wa fihi ukhrija minha. Sebentar, ada yang masuk dulu. Wa fihi ukhrija fiha, dan pada hari Jumat juga dikeluarkan ya Nabi Adam dari surga. Kemudian ini yang paling terkenal ya, wala taqumus saah, dan hari kiamat tidak akan takum ya, tidak akan tegak atau tidak akan terjadi illa fi yaumil Jumu'ah, kecuali pada hari Jumat. Nah, ini adalah keistimewaan kita ya hari Jumat, bahwa banyak sekali keistimewaan di hari Jumat. Di antaranya tadi ya, khuliqa Adam, Nabi Adam diciptakan, kemudian udkhilal jannah, Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga,
wa fihi ukhrija minha, dikeluarkan dari surga, wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jumu'ah gitu ya. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Nah, jadi banyak keistimewaan ya hari Jumat. Nah, selanjutnya kita lihat juga ya bahwa di sini ini yang menggambarkannya, yang menggambarkan bahwa ini nuansanya nuansa Madaniyah, dan di sini juga disampaikan tentang keistimewaannya. Nah, di sini ada salah satu hadis juga, nahnul akhorun. Nah, ini ya kata Nabi adalah kita itu adalah al-akhorun, kita itu adalah umat terakhir. Al-awwaluna yaumal qiyamah. Tapi walaupun kita umat terakhir, al-awwalun, kita adalah golongan pertama yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Bentar, ada yang masuk dulu. Nah, jadi nahnul akhorun, kata Nabi, kita adalah umat terakhir. Al-awwalun yaumal qiyamah. Namun umat Nabi Muhammad itu akan menjadi kaum pertama atau kelompok pertama di hari kiamat. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kata Nabi ini ya, dan kitalah yang awal, pertama kali, man yadkhulul jannah. Kita yang akan pertama kali akan masuk surga. Amin ya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nah, kemudian baida annahum utul kitab min qablina. Walaupun ini ya utul kitab, mereka mendapatkan kitab suci min qablina, sebelum kita gitu. Wa utinahu min ba'dihim, dan kita dikasih kitab ya setelah mereka gitu. Fakhtalafu, tetapi mereka berselisih ya. Orang Yahudi itu banyak sekali berselisih. Fakhtalafu, mereka berselisih. Fahadanallah limakhtalafu fihi minal haq. Kemudian Allah tunjukkan kepada kita kebenaran dari apa yang diperselisihkan oleh orang Yahudi. Kemudian selanjutnya, fahadza yaumuhumul ladzi ikhtalafu fi. Fahadza ya. Maka ini adalah yaitu inilah gitu ya, inilah, ini hari Jumat maksudnya ya. Maka inilah yaumuhumul ladzi ikhtalafu fihi, yang mereka perselisihkan ya tentang hal ini. Hadanallahu lahu qala yaumul jumu'ah. Nah, yang mereka berselisih kemudian Allah tunjukkan kepada kita hari Jumat. Fal yaumalana, ya udah ya, sama Allah ditentukan saja. Jadi fal yaumalana, maka pada hari tersebut adalah hari kita. Kata Nabi ya, hari Jumat itu harinya umat Islam. Wa ghadan, dan esoknya setelah Jumat yaitu Sabtu, lil Yahudi, hari sucinya orang Yahudi. Wa ba'da ghadin lin Nasara. Jadi setelah diperselisihkan ya oleh mereka, sehingga sudah saja diputuskan seperti ini. Pokoknya al-jumu'ah mahnya fal yaumalana, maka hari Jumat itu adalah untuk kita, kata Nabi Muhammad ya, untuk umat Islam, hari rayanya umat Islam. Wa ghadan lil Yahudi, dan besok hari Sabtu itu lil Yahudi, harinya orang Yahudi. Wa ba'da ghadin lin Nasara, dan setelah Sabtu ya, artinya minggu, setelah esok atau hari Minggu, lin Nasara, yaitu harinya orang Nasrani. Itu jadi yang diperselisihkan itu sudah diselesaikan sama Allah, dan Allah memberikan petunjuk bahwa ini nih harinya umat Islam ya, hari Idnya, al-usbu'iyahnya itu hari Jumat. Nah, begitulah ya diantara keistimewaan hari Jumat, bahwa hari raya umat Islam ya, tidak, kalau di kita masih setiap hari raya pasti diawali atau di dalamnya terdapat sholat. Idul Fitri kan ada 2 rakaat sholat Idul Fitri. Idul Adha kan ada, dibuka dengan sholat dengan 2 rakaat gitu ya. Sama hari Jumat juga gitu ya. Hari Jumat juga hari rayanya umat Islam itu. Jadi selalu ada
ibadah sholatnya gitu, masih terkontrol, ingat sama Allah gitu. Walaupun hari raya ya, hari bersenang-senang, tetapi dalam Islam itu masih terkontrol gitu, adanya ingat kepada Allah. Berbeda dengan hari rayanya umat yang lain ya, mereka kayak berpoya-poya, menghambur-hamburkan gitu ya, sangat sedikit sekali mengingat Tuhannya gitu. Jadi kita itu di umat Islam, hari raya kita senantiasa diawali ya, atau di dalamnya terdapat sholat. Nah itu selalu diingatkan sama Allah. Nah kemudian selanjutnya kita lihat bahwa surah Al-Jumu'ah itu dibuka dengan yusabbihu ya, hampir kemarin sama dengan surah As-Saff. Kalau ini yusabbihu, kalau di surah As-Saff dengan fi'il madhi ya, sabbahalillah. Nah ini bahwa kata yusabbihu ini kan fi'lul mudhari ya, yusabbihu. Kalau sabbaha fi'lul madhi, sabbaha yusabbihu tasbihan, musabbihun musabbahun, sabbih la tusabbih, musabbahun musabbahun, subbiha yusabbahu. Nah ini ya yang dipelajari kita nih di Al-Kahfi. Nah jadi surah ini termasuk dalam kategori al-musabbihat. Sanes al-musyabihat sama sya ya, ini sa sama sa. Al-musabbihat, para ulama menyebutkan surah-surah yang diawali dengan sabbaha, yusabbihu, sabbihis, subhana. Nah itu merupakan al-musabbihat. Jadi al-musabbihat itu dalam Al-Quran ada 5. Ada yang diawali dengan fi'lul madhi ya, diawali dengan fi'il madhi, misalnya dalam surah Al-Hadid, dalam surah Al-Hasyr, dalam surah As-Saff ya. Nah itu diawali dengan fi'lul madhi. Nah maka sabbaha, sabbahalillah. Nah tetapi juga ada yang diawali dengan fi'lul mudhari. Misalnya ini di surah At-Taghabun dan surah Al-Jumu'ah, yusabbihulillah. Nah itu. Jadi ada juga yang mirip dengan musabihat ya, mirip dengan musabihat. Nah ini yang lainnya misalnya dalam surah Al-Isra ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Nah, ini jadi dengan subhana, dengan masdar. Ada juga di surah Al-A'la dengan fi'lul amri, sabbihis. Nah itu jadi itu adalah diantaranya yang mirip dengan al-musabbihat. Mudah-mudahan kita semangat ya mentadaburi Al-Quran, walaupun terlihat kayak membosankan gitu ya, tetapi sesungguhnya di dalamnya itu ada rahasia-rahasia bagi orang yang ingin mentadaburi, mempelajarinya. Allah kasih rahasia itu tidak ke sembarang orang gitu ya. Mudah-mudahan dalam hati kita senantiasa semangat ya untuk mempelajari tafsirnya, mentadaburinya gitu ya. Nah, di sini kita lihat dari ayat yang pertama ya, bahwa fi'il mudhari itu kita tahu bahwa lil istimrar. Di antara fungsi dari fi'il mudhari itu adalah lil istimrar, atau istimrar itu berkesinambungan, terus-menerus gitu. Jadi suatu kejadiannya itu terus-menerus gitu ya. Kayak bertasbihnya itu sekarang, yang akan datang ya terus gitu. Nah, di sini ditegaskan bahwa dalam ayat pertama, yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ardh. Sedang bertasbih kepada Allah semua makhluk yang ada di langit dan ada di bumi. Nah, jadi seperti itu ya. Bahwa bertasbih di sini ditafsirkan lagi dengan surah yang lain dalam surah Al-Isra. Maksudnya makhluk langit dan bumi teh apa gitu, yang bertasbih teh apa gitu ya. Nah, ini dalam surah Al-Isra misalnya, tusabbihu lahu as-samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Nah, ini lebih didetailkan lagi bahwa maksud penduduk langit dan bumi bertasbih itu adalah ini misalnya langit yang 7, kalau dirinci ya, as-samawati sab'u, langit yang 7, wal ardu wa man fihinna, bumi dan semua yang ada di dalam bumi ya, di perut bumi misalnya, semuanya adalah bertasbih. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana aliman ghafura. Namun itu tadi ya, tidak ada sesuatu pun
di antara mereka itu melakukan tasbih ya dengan memuji Allah, tetapi kamu tidak tahu, tidak paham bagaimana mereka bertasbih gitu ya, nggak ngerti misalkan tasbihnya langit itu gimana, tasbihnya bumi itu gimana. Sungguh Allah itu maha penyantun, maha pengampun. Nah, kalau kita lihat at-tasbih itu bimakna at-tanzih, at-tanzih, nazzaha yunazzihu tanzihan. Itu adalah tasbih itu masdar ya. At-tasbih bimakna at-tanzih. At-tanzih itu adalah mensucikan Allah. Kan sebagian ulama menyampaikan bahwa at-tasbih juga artinya itu bisa al-ib'ad, menjauhkan Allah ya, menjauhkan Allah dari anisyar gitu, dari hal-hal yang buruk gitu. Kan orang-orang itu sudah keterlaluan sama Allah. Ada yang menyampaikan ya, kayak orang, sebentar ada yang masuk dulu ya. Nah ini jadi at-tasbih itu pokoknya al-ibad, menjauhkan Allah anisyar, dari hal-hal yang buruk, seperti yang sudah keterlaluan ya. Seperti saya bilang misalnya bagaimana orang Nasrani ya, mereka menyebutkan Isa ibnullah, Nabi Isa itu adalah anak Allah gitu. Yang harusnya Isa Abdullah, Nabi Isa itu adalah hamba Allah, tetapi mereka saking Nabi Isa itu kayak bila dipikir mereka itu sakti ya kan, Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati, bisa tahu makanan yang ada di rumah orang lain ada apa saja, menyembuhkan penyakit kusta, pokoknya seabrek keistimewaan Nabi Isa, sehingga mereka itu menganggap saking saktinya Isa gitu ya, Nabi Isa, mereka itu menganggap Nabi Isa itu adalah ibnullah, anak Allah gitu. Itu adalah sesuatu yang syar gitu ya, terlalu kepada Allah bilang seperti itu gitu. Kemudian orang Yahudi juga sama. Mereka orang Yahudi itu adalah menyatakan bahwa Uzair ibnullah, Uzair itu anak Allah gitu. Uzair ibnullah, sama. Uzair itu saking istimewanya ya, sehingga makanya dalam Islam itu nggak boleh kita mengkultuskan, walaupun misalnya kiai kita, ustadz kita begitu hebat, begitu luar biasa, tetapi dalam Islam itu tidak boleh mengkultuskan individu. Jadi ini untuk menjaga, seperti orang Yahudi saking bangganya ya, saking mereka itu ya menganggap Uzair itu luar biasa, sehingga mereka menyatakan bahwa Uzair ibnullah, saking bangganya terhadap Nabi Isa ya, dengan segala keistimewaannya, menyebut Isa anak Allah. Makanya dalam Islam dilarang ya, nggak boleh mengkultuskan individu, manusia ya udah manusia, kepada tidak boleh terlalu gitu ya, karena takut nyerempet seperti ini. Kemudian bagaimana orang-orang musyrik, mereka menyampaikan bahwa Allah itu punya anak perempuan, kayak malaikat itu adalah putri-putri Allah gitu. Mereka bilangnya kan seperti itu kan, yang disembah mereka itu nama-namanya nama-nama perempuan. Coba nama sembahan mereka kan Lata, Uzza, Manat gitulah, itu adalah putri-putri Allah. Nauzubillah ya, orang-orang musyrik pada bilang gitu. Jadi terus mereka kayak bilang sama Allah itu sembarangan, misalnya Allah itu istirahat pada hari Sabtu gitu ya. Itu kan ada di kitab suci mereka ya. Kemudian Allah menyesal, Allah sedih gitu ya. Pokoknya menyandarkan sesuatu yang nggak pantas untuk Allah. Nah, oleh karena itu dalam 5 surat tadi gitu ya, dan beberapa surat lainnya yang semakna dengan Al-Musabbihat, Allah mengajarkan kepada kita untuk mentasbih Allah gitu ya, al-ibad anisyar, menjauhkan Allah dari berbagai keburukan-keburukan dalam pikiran mereka ya, berupa celaan, cercaan, kekurangan Allah gitu ya. Karena Allah itu adalah maha sempurna. Allah itu maha sempurna dari berbagai hal. Nah, jadi bahkan sama Allah disampaikan ini Al-Malik, Allah itu adalah yang maha merajai, Al-Qudus, Allah itu maha suci, Al-Aziz, Allah itu maha gagah, Al-Hakim, Allah itu maha bijaksana. Semua ini adalah sifat-sifat Allah yang maknanya luar biasa. Coba kita lihat misalnya Al-Malik, bahwa Allah itu adalah sang penguasa, Allah itu sang raja, menguasai alam semesta. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wan ni'mata, segala kenikmatan,
laka untukmu ya Allah, wal mulku dan segala kerajaan, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Jadi nanti pada hari kiamat Allah nanya gitu ya, ana al malik, aku adalah raja. Aina mulukul ard, mana raja-raja dunia itu mana gitu. Jadi semua raja-raja dunia pada hari kiamat mereka tidak berdaya, tidak punya kekuasaan, mereka menunduk malu gitu ya. Kan kata Allah, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini nih? Yang suka sok-sok sombong ya, kayak Fir'aun ngaku dirinya Tuhan, Raja Namrud misalkan ya. Kemudian kita juga sekarang banyak orang-orang yang merasa sombong gitu ya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, dengan segala kelebihannya. Nah ini kata Allah nanti di hari kiamat, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahhar, lillah, milik Allah, al-wahid, Allah yang esa, al-qahhar, Allah yang maha mengalahkan. Nah, jadi untuk menjawab tuduhan-tuduhan palsu dan tuduhan tercela orang Yahudi, Nasrani ya, orang-orang musyrik, nah maka dibantah dengan tasbih ini ya di surah Al-Jumu'ah ini. Kemudian kita lihat Al-Quddus, Allah itu maha suci gitu, maha suci ya, bahwa Al-Quddus itu maha suci, sama maknanya ya dengan yang dijelaskan tentang tasbih tadi ya, at-tanzih, memahasucikan Allah, menjauhkan dari hal-hal yang sifatnya menghina gitu ya, hal-hal yang syar, yang buruk bagi Allah. Kemudian Al-Aziz, juga maha gagah Allah itu. Al-Hakim, kalau Al-Hakim ini ya ada dua makna, bisa maknanya Dzul Hikmah, yang memiliki hikmah, karena setiap yang Allah kerjakan pasti ada hikmahnya, yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya, bahwa setiap hari ya, setiap hari apa yang terjadi pada diri kita itu, baik takdir baik maupun takdir buruk, itu ada hikmahnya, ada hikmah besar di balik apa yang terjadi pada kita semua. Tidak mungkin Allah melakukan sesuatu dengan sia-sia ya. Bahkan Allah menciptakan iblis pun ada hikmahnya gitu, ada hikmahnya. Nah, kalau penciptaan iblis saja ada hikmahnya, nah bagaimana dengan penciptaan yang lainnya? Bahkan kayak apa, nyamuk gitu, si ganuta berguna, pada itu ada hikmah gitu di dalamnya gitu. Pokoknya apapun yang Allah ciptakan, apapun yang Allah kehendaki, takdir baik, takdir buruk, itu ada sesuatu, ada hikmahnya untuk kita semua. Kadang orang manya sok asa teuing-teuingan ke Allah tanya, ya Allah Gusti katanya meni asa teuing-teuingan, nauzubillah ya, jangan sampai ada keluhan-keluhan lagi dari diri kita gitu ya. Nah tetapi pokoknya tugas kita itu adalah memahasucikan Allah, positive thinking sama Allah, husnuzon sama Allah. Kemudian ada Dzul Hukmi, jadi Al-Hakim di sini bisa Dzul Hikmah, Allah itu punya hikmah. Ada juga Dzul Hukmi, bahwa Allah itu punya hukum, hanya Allah ya, hanya hukum Allah yang berlaku di alam semesta ini, baik itu hukum kauni maupun hukum syar'i. Nah itulah bahwa kenapa Allah memuji dirinya gitu ya, dengan yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ard, al-malik al-quddus ya, al-malikil quddus al-aziz. Nah, sebentar ada yang masuk dulu ya. Nah ini setelah Allah memuji dirinya gitu ya, dengan nama-nama beliau yang indah ya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Nah kemudian selanjutnya Allah menyampaikan nikmat yang Allah kasih kepada siapa? Kepada orang-orang Arab ya, kepada non-Arab juga, kepada kita juga. Ini nikmat yang Allah kasih nih, diingatkan kita sebagai manusia. Walladzi, dialah Allah, ba'asa, yang Allah mengutus ya, fil ummiyina ya, fil ummiyina ya, dialah Allah yang mengutus kepada orang-orang Arab ya, ummiyin, rasulan, seorang rasul, minhum, diantara mereka,
Ya, nah ini tugas Rasul itu kita, 3 ya, yang kita juga harus melanjutkan nih sebagai pewaris Nabi, para bapak ibu guru di sini, kemudian semuanya ya memiliki 3 tugas kita tuh, memiliki 3 tugas ini. Diantaranya adalah apa? Yang pertama itu adalah yatlu alaihim ayatihi. Ini tugas Rasul dulu yang pertama ya, nanti kita ikuti tugas Rasul itu. Tugas Rasul itu di sini ada 3 tugas pokok Rasul. Yatlu alaihim ayatihi, bahwa Rasul itu bertugas membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah atau Al-Quran. Nah, ini mudah-mudahan dalam rangka ini juga ya kita membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakihim, kemudian mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka kitab atau hikmah ya, sunnah. Wa in kanu min qablu lafil dhalalim mubin, meskipun sebelumnya mereka itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata gitu. Nah, ini bahwa kita juga kepada putra-putri kita, kepada murid-murid kita, kepada masyarakat memiliki tugas dengan sama ya seperti Rasul seperti ini. Yatlu alaihim ayati, kita bacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakihim, mensucikan jiwa ya, tazkiyah dengan proses-prosesnya tahalli gitu ya. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab ya, mengajarkan Quran, sunnah gitu. Wa in kanu min qablu lafil dhalalim mubin. Nah, di sini bahwa al-ummiyin nih, kalau kita tadabburi ya, al-ummiyin itu adalah secara maknawinya orang-orang Arab. Bahwa ummi itu adalah buta huruf. Kenapa buta huruf? Kenapa al-ummi kita namakan buta huruf? Karena Nabi pernah menyatakan sendiri, inna ummatun ummiyatun. Inna, sesungguhnya kami, ummatun adalah umat, ummiyatun, yang ummi. La naktubu, kami tidak bisa nulis, wala nahsubu, kami tidak bisa ngitung. Jadi memang oleh Nabi sendiri. Jadi sehingga ummiyin itu adalah bangsa Arab yang ummi, tidak bisa nulis, tidak bisa ngitung ya, tidak bisa baca. Nah, kemudian dinisbatkan umun ya, al-ummu, yang artinya umun itu kan ibu. Dikarenakan ketika lahir dari perut ibu, pasti kan kita setiap lahir anak nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi pendapatnya seperti itu. Kenapa kok istilah tidak bisa baca tulis itu kok istilahnya ummiin gitu? Karena pendapat pertama itu. Ada juga yang menyatakan bahwa ummi adalah orang-orang Arab terdahulu ya, sebelum datangnya ilmu, sehingga mereka nggak bisa baca tulis. Maka penyebutan ummiyin di sini adalah secara umum. Kembalinya kepada siapa ummi di sini? Adalah orang-orang Arab. Karena mereka yang disebut sebagai ummatun ummiyatun. Nah, ummatun ummiyatun ini adalah, nah ini jadi ummatun ummiyatun itu siapa? Yaitu dalam ummiyin di sini ya, orang Arab. Ummatun ummiyatun itu ya, di zaman tersebut orang-orang Persia, Romawi ini udah pada bisa baca tulis ya. Pada zaman Nabi, orang-orang Persia, orang-orang Romawi gitu ya. Sehingga pada zaman itu ya, pada zaman Nabi diutus itu sudah banyak yang pintar di luar golongan orang-orang Arab ya, kayak Persia, Romawi gitu. Tetapi di kalangan orang-orang di bangsa Arabnya sendiri gitu ya, nah ini belum ke arah sana. Sehingga Allah mengutus Nabi Muhammad dari mereka ya, dari bangsa Arab gitu. Nah, di sini Allah menyebut nikmat yang Allah berikan kepada orang Arab saat itu, bahwa nih kalian tuh udah dikasih Rasul, dikasih utusan Allah ya, yang tugasnya itu Rasul itu adalah membacakan ayat-ayat Allah. Ini menunjukkan bahwa di antara tujuan Rasul itu adalah kenapa diutus, untuk membacakan ayat Allah, mensucikan mereka dari berbagai kemusyrikan yang mereka lakukan dan dari kerusakan akhlak lainnya ya, yang mana kita tahu bahwa
dalam hadisnya, pokoknya ketika Nabi diutus itu kan lagi bejat-bejatnya gitu ya, moral akhlak jazirah Arab saat itu. Kita tahu gimana bobroknya mereka ya, sampai-sampai anak perempuan mereka kubur hidup-hidup gitu ya. Kemudian mereka itu merasa hina ketika lahir datangnya anak perempuan, misalkan berbagai perzinahan, bahkan perempuan juga diwariskan gitu ya, poligami itu. Makanya kenapa di Islam dibatasi 4 saat itu gitu ya, saat itu satu perempuan itu bisa melayani 10 gitu ya. Pokoknya kebejatan saat itu luar biasa. Jadi ketika Nabi Muhammad diutus itu benar-benar dalam kondisi gelap ya, bahwa Nabi sampaikan di hadisnya, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, nadhara, melihat, ila ahlil ardi, sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi, di sini ya, famakotahum ya, kemudian Allah murka kepada mereka ya, arobahum, baik kepada bangsa Arab, wa ajamahum, juga kepada orang-orang ajami ya, non Arab, illa ya, kecuali baqaya min ahlil kitab, kecuali kepada segelintir ahli kitab yang tersisa, yang benarnya ya, ini ahli kitab yang benarnya. Jadi intinya zaman tersebut adalah zaman ketika Nabi diutus itu, orang-orang Arab ya dalam keadaan zulumat, pokoknya dalam kenistaan, dalam kegelapan ya. Nah, baik di Arab, di luar Arab ya, seperti di Romawi, India, bahkan intinya dalam puncak kerusakan. Manusia benar-benar dalam keadaan gelap, sehingga diutusnya Nabi Muhammad itu adalah cahaya gitu ya. Kan pada zaman kegelapan itu ya, sungguh orang-orang itu mereka sangat semrawut gitu ya. Kehidupan itu jauh dari nilai-nilai kebenaran, sudah jauh dari agama nenek moyang mereka. Mereka minum homer teh bangga gitu ya, suatu prestasi gitu ya saat itu. Makanya fungsi diutusnya Nabi itu adalah mensucikan mereka gitu ya. Mensucikan dari apa? Dari berbagai kerusakan akidah ya. Mereka membuat patung-patung gitu ya, Lata, Manat, Uzza gitu ya, patung-patung besar, padahal mereka sendiri yang buat, mereka yang menyembahnya gitu ya. Kemudian kita lihat di sejarah ya, bahwa di sini bahwa minum khamr itu tadi adalah sebuah prestasi, sebuah kebanggaan. Ada sebuah buku ya, Abyat Khamriyah, tentang syair tentang khamr. Jadi mereka menganggap bahwa orang yang suka minum khamr itu adalah seseorang yang berhasil, sehingga mereka bangga gitu ya, bangga membuat syair tentang khamr gitu ya. Kemudian di syairnya itu tentang warnanya begitu indahnya gitu ya, kemudian wadahnya, cawannya gitu ya. Nah, jadi bahkan mereka bangga ketika bisa bangkrut gara-gara minum khamr gitu. Pokoknya udah di luar nalar kita ya. Nah, di antara tugas Rasul itu adalah tadi mengajarkan Alkitab, itu mengajarkan Quran gitu ya, mengajarkan sunnah kepada umatnya ya, yang pada saat itu sedang dalam keadaan sesat. Tetapi bukan hanya untuk bangsa Arab saja ya, bukan hanya untuk bangsa Arab saja di sini. Nah, tetapi Nabi itu diutus wa akharina, juga bangsa yang lain. Karena ada juga orang-orang yang menyatakan untuk bangsa Arab ya, orang Arab ada yang mereka bangga gitu. Padahal di sini wa akharin, juga kepada kaum yang lain, minhum, diantara mereka, lamma yalhaqu bihim, yang belum pernah berhubungan dengan mereka ya, di non Arab gitu. Jadi wa akharina di sini adalah non Arab ya, bahwa Nabi itu diutus untuk bangsa Arab ya, ummiyin wa akharin. Wa huwal azizul hakim, dialah Allah yang maha gagah, maha bijaksana. Jadi ayat ini adalah dalil bahwa Rasulullah itu diutus bukan untuk orang Arab saja, tetapi seluruh manusia. Jadi tadi yang disampaikan bahwa ummiyin itu adalah orang Arab. Kalau istilah kita dengar ummiyin, itu adalah istilahnya orang-orang Arab ya. Kemudian kalau ada istilah akharin, Nabi juga diutus untuk umat non Arab gitu.
Dalam hadis Sahih Bukhari-nya ya, Abu Hurairah menegaskan juga. Nah, kunna julusan indan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami sedang duduk bersama Nabi, gitu ya. Ini asbabun nuzulnya. Kunna julusan. Kami sedang duduk indan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba nazalat turun alaihi kepada beliau suratul Jumu'ah, surah Al-Jumu'ah. Falamma qara'a wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Nah, jadi ketika Nabi sedang duduk-duduk dengan para sahabat, turun surah Al-Jumu'ah dari mulai yusabbihulillah ya sampai ayat ke wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Nah, kemudian sehubungan dengan sampai ayat itu ya, qala rajulun, kemudian seseorang berkata, man haula ya Rasulullah, siapa mereka itu wahai Rasulullah, gitu ya. Dia ada seseorang yang nanya, man haula ya Rasulullah, siapa mereka itu Rasulullah. Nah, falam yuraji'hu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta sa'alahu marratan au marrataini au salasan. Ketika ditanya wa akhorina, didinya tanya yang lain itu siapa, maksudnya siapa itu teh Rasul, yang lainnya teh. Tapi Nabi tidak menjawab sampai beliau ditanya sama orang tadi. Ada yang menyatakan 2 kali, ada yang menyatakan 3 kali. Qala ya, kemudian di antara kami ada Salman Al-Farisi, wafina Salman Al-Farisi. Di antara kami ada sahabat beliau namanya Salman Al-Farisi. Qala, maka Nabi berkata, fawadha'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu ala Salman. Kemudian Nabi meletakkan tangannya ya, bayangkan seperti ini, Nabi meletakkan tangannya ya di atas tangan Salman seperti ini. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, lau kanal iman inda suraya lanaluhu rijalun min haula'i. Jadi ketika ditanya tadi wa akhirin tasaha gitu ya, ini jawaban Nabi sambil memegang tangan Salman, lau kanal iman inda suraya lanalahu rijalun min haula'i. Jadi kalau saja iman berada di bintang suraya, niscaya akan mampu digapai oleh orang-orang dari mereka, dari Persia. Nah, kita tahu kan ya, Salman Al-Farisi itu dari Persia ya. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan kepada para sahabat bahwa yang dimaksud dengan wa akharina minhum, mereka itu adalah orang-orang selain orang Arab. Contoh nyatanya di hadapan mereka ada Salman Al-Farisi, itu adalah bukan orang Arab yang pada saat itu ada di tengah-tengah mereka ya. Beliau kan Salman Al-Farisi dari Persia. Nah, ini dalil bahwasanya Islam itu tidak hanya untuk orang Arab tetapi untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk jin gitu ya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107 berkali-kali ditegaskan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat lil alamin, bagi seluruh alam manusia, alam jin ya. Jadi lil alamin di sini bukan hanya alamnya manusia, alamin, seluruh alam jin, alam manusia gitu ya. Qul, katakan Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah, ilaikum jami'an, bagi kalian semua. Nah, ini. Nah, di sini ditegaskan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, aqtaitu khamsan. Aku ya, waktu itu, bukan waktu itu ya. Waktu itu khamsan. Aku diberikan 5 perkara, nih kata Nabi ya. Lam yu'tahunna ahadun qabli. Lam yu'tahunna, tidak diberikan kepada selain kaumku ya. Lam yu'tahunna, tidak diberikan kepada mereka. Ahadun qabli, seorang pun sebelumku gitu ya. Nusirtu birru'bi
masirata syahrin. Nusirtu, aku ditolong, birru'bi ya, ditolong melawan musuh itu, birru'bi dengan ditimbulkan rasa takut, masirata syahrin. Dalam perjalanan 1 bulan. Jadi intinya mah si musuh teh gesieun ka Nabi Muhammad gitunya dalam waktu yang jauh, perjalanan 1 bulan belum sampai ke Nabi udah diberikan rasa takut sama Allah gitu. Intinya gitu ya. Nusirtu birru'bi. Jadi aku ditolong melawan musuhku dengan timbul rasa takut dari musuhnya itu, masirata syahrin, sejauh perjalanan 1 bulan. Siun gitu musuh teka Nabi Muhammad nya. Waju'ilat li al-ardu masjidan. Waju'ilat, dan dijadikan li untukku al-ardu bumi, masjidan tempat sujud, wa tahuron dan suci. Ya, jadi kullu ardin masjid, setiap bumi itu adalah masjid, bisa dilakukan tempat sujud ya, kecuali dalam hadis lain yang tertentu gitu. Tahuron, pokoknya dijamin kesuciannya. Nah, kemudian di sini juga fa ayyuma rajulin min ummati adarokathu shalah falyusolli. Nah, ini karena di antara keistimewaan Nabi Muhammad itu bumi yang dipijak itu tempat sujud ya dan suci, maka di mana saja salah seorang dari antara umatku mendapati waktu sholat, hendaklah ia sholat. Ya, tetapi ya tentunya berlaku ya, najis yang seperti itu berlaku. Jadi ketika kita berada sedang piknik misalnya, nggak ada masjid di sana, nah, jangan sampai nggak sholat kan. Kullu ardin masjid, setiap bumi itu masjid dan suci gitu. Ya kita hamparkan saja gitu ya di batu itu gitu. Kemudian wa uhillat li al-maghanim wa lam tuhilla li ahadin qabli. Nah, dihalalkan pula untukku gitu ya. Dihalalkan pula untukku. Mana tadi yang sudah? Oh ini ya. Wa uhillat li, dan dihalalkan untukku al-maghanim, harta ghanimah ya, al-maghanim, ghanimah. Dihalalkan untuk umat Nabi Muhammad ya, untuk Nabi dan umatnya. Al-maghanim, ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang ya. Walam tahilla li ahadin qabli. Tidak pernah dihalalkan untuk orang sebelumku gitu. Ini keistimewaan Nabi Muhammad ya. Wa u'titu asy-syafa'ah, wa a'taitu asy-syafa'ah. Dan Rasulullah ini keistimewaannya adalah subhanallah ya, aku juga diberikan hak memberi syafaat. Nah, jadi jangan lupa ya hal-hal yang mengundang syafaat Nabi, berdoa setelah adzan ya, apalagi ketika dibacakan Nabi Muhammad, refleks sallallahu alaihi wasallam itu, banyak bersolawat kepada Nabi. Sehari itu kita berapa kali solawat pada Nabi gitu ya, bahwa kita itu betul-betul mencintai Nabi dan memberikan solawat untuk beliau gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad itu sudah terpatri dalam jiwa kita gitu. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila nas ammah. Nah, ini tadi yang berhubungannya ini sebetulnya ya, emang dari panjang itu yang berhubungannya ini yang terakhir. Terkait apa yang sedang kita bahas. Jadi wa kana nabi, dan keadaan nabi itu yub'atsu ila qaumihi ya. Para nabi sebelumku itu diutus pada kaumnya, khusus gitu ya, khusus khosoh. Kayak nabi misalkan ada kaum Ad, kaum Samud ya, Nabi Soleh, misalkan kaum Ad, Nabi Hud, kaum ada kaumnya kaum Lut gitu ya, kaumnya Nabi Lut, ada kaum Samud, Ad, apalagi banyak ya. Jadi mereka itu hanya khusus gitu untuk itu gitu ya, untuk kaumnya itu. Wa bu'istu ilan nas ammatan, tetapi aku diutus untuk manusia ammatan, seluruhnya. Nah, Nabi mah diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, ya udah baru sampai sini ya, udah jam 6:30. Terakhir saja ini nih. Intinya ini adalah dalil bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah sifatnya universal, bukan agama untuk orang Arab saja ya. Bahwa kita tahu
ketika Islam datang ya, sudah ada non Arab yang masuk Islam ya, diantaranya siapa? Bilal bin Rabah ya, dari Habasyah. Itu juga kan bukan dari Arab. Bilal itu kan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan hamba sahaya ya. Bilal bin Rabah itu orang Habasyah gitu ya. Kemudian Rasulullah juga mengirim ke raja-raja ya, Heraklius misalnya, kemudian kepada raja Persia ya, Kisra itu, Kaisar. Kemudian Nabi juga mengirim surat kepada raja Mesir, Muqawqis gitu ya, Romawi Heraklius, Persia Kisra ya, Kisra, Mesir Muqawqis gitu. Semuanya agar mereka masuk Islam dan menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama universal, rahmatan lil alamin. Zalika fadlullah. Ini adalah karunia dari Allah, yu'tihi mayyasha, yang Allah yu'ti ya, Allah memberikannya mayyasha kepada siapa saja yang dikehendaki. Wallah, dan Allah dzul fadlil azim, Allah yang memiliki karunia yang besar. Jadi ini dalil bahwasanya Allah memuliakan bangsa Arab, di mana Allah memberikan karunia ya, Rasul di antara mereka gitu. Ini adalah nikmat bagi bangsa Arab secara khusus gitu ya, dan nikmat bagi umat manusia secara umum. Dan orang yang tidak beriman adalah orang yang tidak mendapatkan fadlullah, karunia dari Allah. Oleh karena itu ini nanti di selanjutnya itu akan diceritakan gimana orang-orang ahlu kitab gitu ya. Mereka itu udah paling tahu tentang Nabi Muhammad. Di Taurat, di Injil, ciri-ciri Nabi Muhammad mereka itu sangat tahu. Kalau dalam Qur'annya itu seperti taunya terhadap anak sendiri, tetapi mereka adalah orang yang pertama tidak mengimani Nabi Muhammad. Maka dikecam di sini seperti hummilu Taurah yahmilu asparo, siga keledai membawa kitab, lamun cek Sunda mah siga monyet ngagugulung kalapa gitu nya. Nah, itu adalah kecaman bagi mereka yang sangat tahu tentang Nabi Muhammad, ciri-ciri Nabi Muhammad teh kieu di nutoretenya, sifat-sifatnya begini, pergaulannya begini, detail tentang sifat Nabi Muhammad. Tetapi bukan mereka yang paling pertama beriman, justru mereka adalah yang paling memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bagaimana perjuangan Rasul gitu ya. Nah, itu di ayat selanjutnya. Nah, mungkin karena sudah 6:30 ya, mohon maaf atas kelebihan waktunya juga ya. Yang saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan kita selalu semangat untuk mempelajari Al-Quran ya, setiap katanya itu kita pahami, kita tadaburi gitu ya, sehingga ini akan membantu kehusyuan kita dalam sholat gitu. Ketika kita memahami apa yang kita baca, di antara ciri khusus sholat itu adalah fahmul makruh, paham apa yang kita baca. Jadi ketika kita nanti sholat misalkan memakai surah ini ya, setiap kata, setiap huruf, setiap lafaz itu kita sudah memahaminya dan akan terasa nikmat gitu ya. Mudah-mudahan terasa nikmat sholat kita, tilawah kita setelah tadabbur surah-surah ini ya. Nah seperti itu, tetap semangat untuk lebih maksimal lagi di 8 hari sisa di bulan Ramadan. Jangan sampai disia-siakan. Ramadan itu begitu bulan terbaik, bulan yang paling Allah cintai gitu ya. Kalau diibaratkan itu bulan Ramadan itu di antara 12 anak itu, anaknya Nabi Yakub itu ya, seperti Nabi Yusuf. Jadi Allah mencintai bulan Ramadan di antara 11 bulan lainnya seperti mencintainya Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf. Seperti itulah Ramadan. Begitu istimewanya, terhimpun berbagai kebaikan, satu detik pun jangan dilewatkan untuk hal-hal yang sia-sia. Mari kita manfaatkan ya, hafalan-hafalan kita ditambahkan, tilawah-tilawah kita ya disemangatkan, kemudian hal-hal positif lainnya mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan katsiran untuk Bunda Dr. Fenty yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua tentang Quran Surat Al-Jumu'ah. Semoga kita semua bisa
memahaminya dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama sekarang kita sedang beramaliyah di bulan Ramadan. Semoga kita lebih termotivasi lagi, lebih meningkatkan amal ibadah kita di bulan yang suci ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup kajian kita ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa penutup majlis serta hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fiik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Semoga kita bisa memakmurkan majlis ilmu ini di hari besok dalam keadaan sehat dan selalu istiqomah untuk memakmurkan majlis ilmu ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.